Excel. Di sini terdapat beberapa menu-menu di Excel. Yang pertama ada File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan Help. Yang pertama di sini ada menu File. Di menu file ini terdapat beberapa icon-icon. Yang pertama ada icon New. Fungsi dari New membuka workbox yang baru. Kemudian ada Open. Berfungsi untuk membuka workbox yang pernah disimpan sebelumnya. Kemudian ada Info. Berfungsi untuk memunculkan tab informasi dokumen meliputi ukuran, judul, teks, kategori dokumen, tanggal pembuatan dan pembaruan penulis, dan mengunci memberikan password untuk melindungi privasi dokumen. Kemudian ada Save, berfungsi untuk menyimpan workbox yang masih aktif. Kemudian ada Save As, berfungsi untuk menyimpan lembar kerja pada workbox. Kemudian ada Print, berfungsi untuk mencetak worksheet ke kertas. Kemudian ada Share, berfungsi untuk membagikan dokumen ke orang lain melalui email maupun OneDrive. Kemudian ada Export, berfungsi untuk mengekspor file Excel ke bentuk yang lain seperti PDF atau XPS. Kemudian ada Publish, berfungsi untuk menerbitkan dokumen yang telah dibuat ke aplikasi Power BI. Power BI adalah aplikasi untuk menentukan banyak sumber data dan mengolah statistik. Kemudian ada Close, berfungsi untuk menutup lembar kerja. Kemudian ada Akun, berfungsi untuk mengelola pengaturan akun, tema, sistem, login Office, dan informasi dari produk Office, seperti update terakhir dan informasi software yang digunakan. Kemudian kita beralih ke menu Home. Di sini menu Home terdapat icon-icon. Yang pertama ada icon Paste, berfungsi untuk menempelkan objek pada clipboard ke dalam dokumen. Kemudian ada Cut, untuk memindahkan objek ke clipboard. Kemudian ada Copy, berfungsi untuk menyalin objek ke clipboard. Kemudian ada Format Painter, berfungsi untuk melakukan copy format. Kemudian ada Fonts, berfungsi untuk mengatur jenis huruf. Kemudian ada Font Size, yang fungsinya untuk mengatur ukuran huruf. Kemudian ada Bold, berfungsi untuk cetak tebal tulisan. Kemudian ada Italic, berfungsi untuk cetak miring tulisan. Kemudian ada Underline, berfungsi untuk cetak garis bawah pada kalimat yang kita tulis. Kemudian ada Bottom Border, berfungsi untuk membuat garis tepi pada sel aktif. Kemudian ada Fill Color, berfungsi untuk mewarnai background sel yang kita pilih. Kemudian ada Font Color, berfungsi untuk mewarnai teks pada sel yang kita pilih. Kemudian ada Increase, berfungsi untuk membesar ukuran huruf. Kemudian ada Decrease Font Size, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Kemudian ada Top Elegant, berfungsi untuk menjadikan teks menepi ke atas sel. Kemudian ada Middle Elegant, berfungsi untuk menjadikan teks berada di tengah atas sel. Kemudian ada Bottom Elegant, berfungsi untuk menjadikan teks menepi ke bawah sel. Kemudian ada Elegant Left, berfungsi untuk menjadikan teks rata kiri. Kemudian ada Center, berfungsi untuk menjadikan teks rata tengah. Kemudian di sini ada Elegant Right, berfungsi untuk menjadikan teks rata kanan. Kemudian di sini ada Decrease Indents, berfungsi untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Kemudian ada Increase Indents, menarik batas kanan teks ke sebelah kanan. Kemudian ada Orientation, berfungsi untuk arah penulisan. Kemudian ada Wrap Text, berfungsi untuk menampilkan semua isi sel dalam beberapa garis. Kemudian di sini ada ikon Marge and Center, berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel yang dipilih dan membuat isinya rata tengah. Kemudian ada
accounting number format. Berfungsi untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Kemudian ada text style, berfungsi untuk menampilkan format persen. Kemudian di sini ada comma style, berfungsi untuk pemisah angka ribuan. Di sini ada insert desimal, berfungsi untuk menampilkan angka di belakang koma atau pembulatan. Kemudian di sini decrease desimal, berfungsi untuk mengurangi angka di belakang koma atau pembulatan. Conditional formatting, berfungsi untuk melakukan format terkondisi. Kemudian di sini ada format stable, berfungsi untuk membuat format tabel dengan cepat. Kemudian ada Gel stylus, berfungsi untuk membuat format sel secara cepat. Kemudian di sini ada insert, berfungsi untuk memasukkan sel baru. Kemudian di sini ada delete, fungsinya untuk menghapus sel. Kemudian di sini ada format, berfungsi melakukan format sel. Kemudian di sini ada auto sum, yang mana fungsinya menjumlah isi sel yang kita pilih. Kemudian di sini ada five, fungsinya untuk membuat pola angka secara kontinu. Kemudian di sini ada clear, berfungsi untuk menghapus semuanya dari sel, nilai hingga format. Kemudian di sini ada show filter, berfungsi untuk menampilkan menu untuk mengurutkan atau menyaring data. Kemudian di sini kita masuk ke menu insert. Terdapat beberapa icon yang ada di menu insert. Yang pertama kita ke icon pivot table, berfungsi untuk mengatur dan meringkas data yang kompleks. Kemudian ada recommended pivot tables, fungsinya adalah untuk meminta rekomendasi Excel untuk meringkas pivot menjadi tables. Kemudian ada tables, berfungsi untuk membuat status table pada sel yang telah kita pilih. Kemudian ada Browse Add-ins, berfungsi untuk mencari dan menambahkan fungsi daripada Office untuk membantu memudahkan pekerjaan. Kemudian ada Insert Add-in, berfungsi untuk memasukkan add-in dan menggunakan web untuk menambahkan pekerjaan. Kemudian ada Recommended Cards, fungsinya adalah untuk menampilkan rekomendasi cards dari data yang telah kita buat. Kemudian di sini ada Insert Columns, fungsinya adalah untuk menyisipkan bagan kolom ke dalam dokumen. Kemudian di sini ada Insert Line, berfungsi untuk menyisipkan diagram garis ke dalam dokumen yang telah kita buat. Kemudian di sini ada Insert Peer or Document Cards, fungsinya adalah untuk menyisipkan diagram lingkaran ke dalam dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada Insert Waterfall, fungsinya untuk memasukkan grafik area. Kemudian Insert Combo Cards, fungsinya untuk menambahkan atau menghapus sumbu sekunder dalam bagian Excel. Kemudian di sini ada Insert Move Cards, berfungsi untuk melihat informasi dengan cara baru. Kemudian ada Pivot Cards, fungsinya adalah untuk menggunakan pivot untuk menampilkan cards dari data yang kompleks. Kemudian 3D Map, fungsinya adalah untuk membandingkan nilai dan kategori berdasarkan regional geografis. Kemudian ada Lines, fungsi dari Lines adalah untuk menampilkan mini cards berupa garis dari single data. Kemudian ada Columns, yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan mini cards berupa kolom dari single data. Kemudian ada Win atau Loss, fungsinya untuk menampilkan mini cards berupa win loss dari single data. Kemudian ada Insert Scale, fungsinya adalah untuk menyaring data secara visual. Ada Timeline, yang mana fungsinya untuk menyaring tanggal secara interaktif. Kemudian ada Add a Hyperlink, fungsinya adalah untuk membuat link pada dokumen lain sehingga bisa diakses dengan cepat. Kemudian ada Text, fungsinya adalah untuk membuat teks dalam kontak. Kemudian ada Simbol, simbol adalah untuk menyisipkan simbol ke dalam dokumen. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke menu Page Layout. Yang pertama,
ada themes. Berfungsi untuk mengubah desain keseluruhan dari dokumen Excel termasuk warna huruf dan juga efeknya. Kemudian ada color untuk mengubah warna pada tema yang digunakan saat ini. Kemudian di sini ada font untuk mengubah huruf pada tema yang digunakan saat ini. Kemudian ada efek untuk mengubah efek tema yang digunakan saat ini. Selanjutnya ada margin untuk memilih ukuran margin untuk seluruh dokumen bagian tertentu saat ini. Kemudian di sini ada orientation untuk mengalihkan tata letak halaman. Kemudian ada size untuk memilih ukuran kertas. Selanjutnya ada print area untuk menandai area tertentu dari lembaran halaman untuk cetak. Kemudian ada breaks untuk menentukan di mana halaman baru akan dimulai pada salinan cetak. Kemudian ada background untuk memilih gambar yang akan ditampilkan sebagai latar belakang pada lembaran atau sheet. Kemudian ada print tildes untuk menentukan barisan dari kolom yang akan diulang di setiap halaman yang dicetak. Kemudian ada width untuk memperkecil lebar hasil cetakan agar sesuai dengan jumlah halaman maksimum. Kemudian ada height untuk memperkecil tinggi hasil cetak agar pas dengan jumlah. Kemudian ada slash untuk merenggangkan atau memperkecil hasil cetakan menjadi persentase dari ukuran aslinya. Kemudian ada grid list untuk memperlihatkan garis antara baris dan kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Kemudian ada view untuk memperlihatkan judul baris dan kolom. Kemudian ada print untuk mencetak garis antara baris dari kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Kemudian ada view untuk memperlihatkan judul baris dan kolom. Selanjutnya ada print untuk mencetak judul baris dan kolom. Kemudian ada bring format untuk menempatkan objek yang telah dipilih di depan semua objek lainnya sehingga tidak ada bagian dari objek tersebut yang tersembunyi dari objek lainnya. Kemudian ada send backward untuk mengirim objek yang telah dipilih ke belakang dari semua objek lainnya. Kemudian ada select pane untuk menampilkan atau memperlihatkan panel pemilih guna membantu memilih objek individu dan untuk mengubah urutan dan visibilitasnya. Kemudian ada align untuk menyejarkan tepi pada beberapa objek yang dipilih. Kemudian ada group untuk mengelompokkan objek bersama-sama sehingga dapat diperlakukan seperti satu objek saja. Kemudian ada rotate untuk memutar atau mengembalikan objek yang dipilih. Kemudian kita ke menu selanjutnya, itu ada formula. Yang pertama, icon di sini insert function untuk memasukkan dan mengedit rumus di sel aktif dengan memilih beberapa fungsi yang telah disediakan. Kemudian ada auto zoom untuk menampilkan jumlah sel yang dipilih langsung dan diletakkan setelah sel dipilih. Selanjutnya ada restyle usage untuk memilih fungsi yang terakhir kali kita gunakan. Kemudian ada finansial untuk menambahkan fungsi finalisasi ke lembar kerja. Kemudian ada logical untuk menambahkan fungsi logika ke lembaran kerja. Kemudian ada text untuk menambahkan fungsi teks ke lembar kerja. Selanjutnya ada date and time untuk menambahkan fungsi waktu ke lembaran kerja. Kemudian lookup reference untuk menambahkan fungsi lookup dan referensi ke lembaran kerja. Kemudian ada math and trick untuk menambahkan fungsi matematis dan trigonometri ke lembar kerja. Kemudian ada more function untuk mencari fungsi lainnya yang tidak muncul di toolbar. Kemudian ada name manager berfungsi untuk membuat, mengedit, menghapus, dan menemukan semua nama yang digunakan di buku kerja. Selanjutnya ada define name
untuk memberi nama pada sel sehingga kita bisa menunjukkan dalam rumus dengan nama tersebut. Kemudian ada use in formula, berfungsi untuk memilih nama yang digunakan dalam buku kerja dan menyisipkannya ke dalam rumus saat ini. Kemudian ada grab function selection, untuk membuat nama secara otomatis dari sel yang dipilih. Kemudian ada track predation, untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel. Kemudian selanjutnya ada thread dependent, berfungsi untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang dipengaruhi oleh nilai saat yang ini dipilih. Kemudian ada remove arrow, untuk menghapus panah yang digambar oleh jejak precedent atau jejak dependent. Kemudian ada show formula, untuk menampilkan rumus di setiap sel, bukan nilai yang dihasilkan. Kemudian ada error checking, untuk memeriksa kesalahan umum yang terjadi dalam rumus. Kemudian ada evaluate formula, untuk meluncurkan kotak dialog rumus evaluasi untuk mendebuk rumus dan mengevaluasi setiap bagian rumus satu persatu. Kemudian ada watch window, untuk memantau nilai sel tertentu saat perubahan dilakukan pada sheet. Kemudian ada calculator operation, untuk menentukan kalkulasi formula apakah secara manual atau otomatis. Kemudian ada calculate now, untuk menghitung seluruh buku kerja atau dokumen kita sekarang. Kemudian ada calculate sheet, untuk menghitung sheet saat ini. Ke menu selanjutnya itu ada formula. Yang pertama, icon di sini insert function, untuk memasukkan dan mengedit rumus di sel aktif dengan memilih beberapa fungsi yang telah disediakan. Kemudian ada auto zoom, untuk menampilkan jumlah sel yang dipilih langsung dan diletakkan setelah sel dipilih. Selanjutnya ada restyle used, untuk memilih fungsi yang terakhir kali kita gunakan. Kemudian ada finansial, untuk menambahkan fungsi finalisasi ke lembar kerja. Kemudian ada logical, untuk menambahkan fungsi logika ke lembaran kerja. Kemudian ada text, untuk menambahkan fungsi teks ke lembar kerja. Selanjutnya ada date and time, untuk menambahkan fungsi waktu ke lembaran kerja. Kemudian lookup reference, untuk menambahkan fungsi lookup dan referensi ke lembaran kerja. Kemudian ada math entry, untuk menambahkan fungsi matematis dan trigonometri ke lembar kerja. Kemudian ada more function, untuk mencari fungsi lainnya yang tidak muncul di toolbar. Kemudian ada name manager, berfungsi untuk membuat, mengedit, menghapus, dan menemukan semua nama yang digunakan di buku kerja. Selanjutnya ada define name, untuk memberi nama pada sel sehingga kita bisa menunjukkan dalam rumus dengan nama tersebut. Kemudian ada use in formula, berfungsi untuk memilih nama yang digunakan dalam buku kerja dan menyisipkannya ke dalam rumus saat ini. Kemudian ada grab function selection, untuk membuat nama secara otomatis dari sel yang dipilih. Kemudian ada track predation, untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel. Kemudian selanjutnya ada thread dependent, berfungsi untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang dipengaruhi oleh nilai saat yang ini dipilih. Kemudian ada remove arrow, untuk menghapus panah yang digambar oleh jejak precedent atau jejak dependent. Kemudian ada show formula, untuk menampilkan rumus di setiap sel, bukan nilai yang dihasilkan. Kemudian ada error checking, untuk memeriksa kesalahan umum yang terjadi dalam rumus. Kemudian ada evaluate formula, untuk meluncurkan kotak dialog rumus evaluasi untuk mendebuk rumus dan mengevaluasi setiap bagian rumus satu persatu. Kemudian ada watch window, untuk memantau nilai sel tertentu saat perubahan dilakukan pada sheet. Kemudian ada calculator operation, untuk menentukan kalkulasi formula apakah secara manual atau otomatis. Kemudian ada calculate now,
untuk menghitung seluruh buku kerja atau dokumen kita sekarang. Kemudian ada calculate sheet untuk menghitung sheet saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu data, di mana di menu data yang pertama ada ikon get data yang berfungsi untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga disebut web. Kemudian ada from text untuk melakukan perintah menginput dan berformat teks. Kemudian ada from web untuk menambahkan data dari sumber eksternal, internal, atau web dengan memasukkan URL atau permalink. Kemudian from table atau rank untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan kel yang dipilih atau rank pada sel sheet. Kemudian ada reset sources berfungsi untuk memasukkan data dari sumber yang baru ini digunakan. Kemudian ada refresh all untuk menyegarkan dokumen. Selanjutnya ada queries and connection berfungsi untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Kemudian ada properties untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Kemudian ada edit link untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Kemudian ada sort untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau papel berisi kumpulan data. Kemudian ada filter berfungsi untuk perintah atau memfilter data. Kemudian ada clear untuk menghapus pengatur penyortiran dan pemfilteran data yang telah diterapkan. Kemudian ada reply untuk menerapkan kembali persortiran data. Kemudian ada advanced untuk melakukan persortiran dan penyaringan data dengan lebih spesifik. Kemudian ada text to column untuk memisahkan kata dengan tanda baca yang ditentukan seperti tab, titik koma, spasi, dan lain-lain. Kemudian ada flash fill berfungsi untuk mengisi data otomatis dengan mengidentifikasi pola data yang kita berikan pada kolom yang sama. Kemudian ada remove duplicate berfungsi untuk menghapus data dalam baris yang ganda. Kemudian ada data validation berfungsi untuk mencegah data yang tidak valid yang dimasukkan dalam data cell. Kemudian ada consolidate berfungsi untuk menyatukan nilai beberapa rank ke dalam satu rank. Kemudian ada relationship berfungsi untuk membuat atau mengedit relasi pada tabel. Kemudian ada manage date model untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel. Kemudian ada what if analysis untuk mencoba berbagai nilai untuk rumus di lembar Anda menggunakan manajer skenario, pencarian tujuan, dan tabel data. Kemudian ada forest sheet untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi tren atau data. Kemudian ada group untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Kemudian ada ungroup untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Selanjutnya ada subtotal untuk melakukan perhitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Baiklah, selanjutnya ke menu review. Ikon pertama yaitu spelling berfungsi untuk memeriksa ejaan atau salah ketik. Thesaurus berfungsi untuk mendapatkan saran kata yang berbeda tapi maknanya sama seperti kata yang dipilih. Hook statistik berfungsi untuk menampilkan sheet, formula, sel maupun tabel. Check accessibility berfungsi untuk melakukan pengecekan aksesibilitas dengan memunculkan panel isu untuk diperbaiki. Smart Lookup berfungsi untuk menampilkan wawasan berupa informasi dari teks yang diseleksi berdasarkan sel atau rank dari berbagai sumber di internet. Translate berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada dalam slide ke dalam bahasa yang berbeda menggunakan kamus dwibahasa maupun layanan online. New comment berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian dokumen.
Delete berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. Previews berfungsi untuk melompat ke komentar sebelumnya. Next berfungsi untuk melompat ke komentar selanjutnya. Show head comment berfungsi untuk menampilkan panel komentar guna melihat, menambah, dan menghapus komentar. Show all comment berfungsi untuk menampilkan komentar atau catatan pada dokumen. Protect sheet berfungsi untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit. Protect workbook berfungsi untuk melindungi lembar kerja di mana kita membuat dan mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit. Allow edit ranks berfungsi untuk melindungi rank atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Unshare workbook berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Hide ink berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan sel maupun objek tertentu agar muncul atau tidak saat dicetak pada kertas. Baiklah, selanjutnya ke menu view. Icon pertama yaitu normal berfungsi untuk melakukan input data dan pengeditan. Page break preview berfungsi untuk melihat area mana saja yang nantinya muncul ketika di-print dan dibagi ke dalam beberapa halaman. Page layout berfungsi untuk melihat dokumen Excel dalam tampilan tiap halaman atau kertas sehingga kita bisa dengan mudah memberikan header and footer. Custom view berfungsi untuk melihat dokumen dengan tampilan secara custom atau khusus. Ruler berfungsi untuk menampilkan penggaris pada dokumen. Grid line berfungsi untuk menampilkan garis kisi di latar belakang dokumen kamu guna penempatan objek yang sempurna. Formula bar berfungsi untuk memasukkan rumus. Heading berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan ke dalam lembar kerja. Zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen berdasarkan skala, misalkan 50%, 75%, 100%, dan lainnya. 100% berfungsi untuk memperbesar dokumen ke 100%. Zoom to selection berfungsi untuk memperbesar area atau range yang kita pilih secara otomatis hingga memenuhi layar. New window berfungsi untuk membuka jendela kedua untuk dokumen sehingga kamu dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Rank all berfungsi untuk menyusun jendela yang terbuka sehingga kamu dapat melihat semuanya sekaligus. Raise pen berfungsi untuk membekukan baris atau kolom agar tidak ikut bergulir maupun bergeser saat melakukan scroll. Split berfungsi untuk membelah worksheet menjadi 4 bagian jendela. Hide berfungsi untuk menyembunyikan worksheet. Unhide berfungsi untuk menampilkan kembali worksheet yang disembunyikan. View sheet by sheet berfungsi untuk menampilkan 2 dokumen atau lebih secara bersisian. Synchronous scrolling berfungsi untuk melakukan scroll dalam posisi yang sama untuk kedua dokumen. Reset window position berfungsi untuk men-set ulang posisi jendela berdampingan. Switch window berfungsi untuk pengalihan cepat ke jendela lain yang terbuka. Macros berfungsi untuk melihat daftar makro yang bisa kamu gunakan. Baiklah, yang terakhir yaitu menu Help. Icon pertama yaitu Help berfungsi untuk memunculkan panel navigasi pintas.
Kontak support berfungsi untuk mendapatkan bantuan, dukungan maupun servis lewat CS. Feedback berfungsi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software tersebut. Show training berfungsi untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi sistem Windows. Baiklah, sekian video dari kami tentang fungsi-fungsi icon yang ada pada Microsoft Excel.